Salam kepada dokter, perkenalkan nama saya Vin Frederick dari MPM 130, 110, 190, 168, kelompok B, tutor 11. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan penjelasan mengenai anatomi jantung manusia dengan menggunakan preparat jantung ayam untuk tugas lab activity minggu pertama, yaitu Anatomy of Human Heart. Tutor 11. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai anatomi jantung menggunakan preparat jantung ayam. Seperti yang kita tahu bahwa jantung ayam itu sudah sempurna karena berupa kingdom aves yang dimana memiliki keserupaan dengan jantung manusia. Di sini sudah ada 5 preparat jantung ayam, 3 yang sudah dibelah dan 2 yang masih utuh. Pertama-tama akan saya jelaskan mengenai jantung dari external surface terlebih dahulu. Jadi seperti yang kita bisa lihat di sini ada 2 buah jantung. Yang ini adalah jantung ayam dari bagian depannya dan ini ada jantung ayam dari bagian belakangnya. Seperti yang kita tahu bahwa jantung itu memiliki kecenderungan arah ke arah kiri, di mana dia letaknya memiliki orientasi oblik terhadap kiri. Jantung tersendiri memiliki 5 border, di mana dia memiliki left border. Kemudian di sini ada superior bordernya, right border. Kemudian ujung dari jantung berupa apex dan sedikit ke bawah itu berupa inferior border. Dimana karena disebut ada 5 border ini kita sebut sebagai jantung itu memiliki bentuk berupa trapezoid. Lalu jantung ini terbentuk sebagian besar oleh miokardium atau otot jantung, lalu didukung dengan beberapa struktur tambahan berupa pembuluh-pembuluh darah. Seperti yang kita bisa di sini bahwa jantung memiliki pembuluh darah terbesarnya di sini berupa aorta dan beberapa pembuluh darah lainnya seperti pada contohnya di sini ada berupa vena pulmonalis. Kemudian masuk ke bagian pembelahan yang jantung sudah dibelah. Jadi pertama, jantung itu pada dasarnya memiliki 4 buah chamber atau 4 buah ruangan, di mana ruangan bagian atas kita sebut sebagai atrium. Itu ada berupa atrium kanan dan kiri. Kemudian ada bawahnya berupa ventricle atau bilik, juga ada ventricle kanan dan ventricle kiri. Kemudian pertama-tama seperti yang kita tahu bahwa jantung itu berfungsi untuk memompa darah dan juga menerima darah kotor dari seluruh badan. Pertama-tama dia akan menerima darah dari inferior vena cava dan juga superior vena cava. Pertama-tama akan masuk ke bagian atrium kanan. Yang bisa kita lihat di sini. Ini ada pembukaan atrium kanan, di mana nanti pada pembukaan atrium kanan ini dia akan mengalami pemompaan masuk lanjut ke bagian bawah bagian jantung kanan yang kita sebut sebagai ventricle kanan melalui suatu valve atau katup yang kita sebut sebagai tricuspid valve. Mengapa disebut tricuspid? Karena dia memiliki 3 buah daun valve. Kemudian seperti yang kita bisa lihat di sini, area pembukaan ini ada yang kita sebut sebagai ventricle kanan, di mana nanti dia akan memompa darah ke arah arteri pulmonalis walaupun tidak terlihat di sini untuk memompa darah kembali ke paru-paru, di mana akan dibersihkan kembali dan juga mengalami adanya peningkatan O2 pada saturasi darah. Pemompaan darah kepada arteri pulmonalis ini terjadi pada saat kontraksi sistolik. Kemudian darah sudah masuk ke dalam paru-paru ini akan dikembalikan lagi kepada jantung melalui vena pulmonalis yang letaknya dekat dengan aorta di bagian belakangnya yang seperti ini. Dimana pada pembukaan ini darah akan masuk dari sini kemudian masuk ke bagian atrium kanan, atrium kiri. Seperti yang kita bisa lihat di sini, ini berupa atrium kiri. Atrium kiri, di mana pada atrium kiri ini itu tempat menerima darah-darah bersih dari paru-paru melalui tadi vena pulmonalis, di mana vena pulmonalis ini nantinya ada 4 pada tubuh manusia, yaitu ada
vena pulmonalis kiri superior dan inferior, dan juga vena pulmonalis kanan superior dan inferior. Kemudian darah yang berasal dari atrium kiri ini sama seperti yang ada di bagian kanan akan dipompa lanjut ke bagian ventricle kiri, letaknya tepat di bawahnya sini, melalui suatu celah yang kita sebut sebagai mitral valve atau bicuspid valve. Mengapa disebut bicuspid valve? Karena dia memiliki dua buah leaflet valve. Fungsi dari ventricle kiri ini adalah untuk memompa darah bersih dari jantung keluar ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah besar ini yang kita sebut sebagai aorta. Kemudian, jantung tersendiri juga mempunyai peredaran darah tersendiri untuk menyuplai oksigen ke sel-sel otot jantung yang kita sebut sebagai coronary artery, tetapi memang di sini tidak terlihat. Jantung tersendiri juga mempunyai vena pada jantung tersendiri untuk mendrainase darah dari coronary artery itu tersendiri, seperti yang kita bisa lihat di sini, ini berupa vena dari jantung tersendiri. Baik, sekian mengenai penjelasan dari anatomi jantung berdasarkan diseksi jantung ayam. Baik, sekian mengenai penjelasan dari anatomy of human heart. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan terima kasih kepada dokter atas waktunya untuk telah memeriksa video penjelasan ini. Terima kasih.